Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Febraniko Nagariski, NIM K33181070, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Unsur yang diampu oleh Ibu Dr. Maria Ulfa, SSI MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai aplikasi dari nanopartikel. Sebelum masuk ke dalam aplikasi dari nanopartikel, kita akan membicarakan mengenai nanopartikel dulu. Seperti apa itu nanopartikel? Menurut dari penjelasan dari Ibu Maria Ulfa, bahwasanya nanopartikel merupakan sesuatu yang berukuran sangat kecil, bahkan jika dikonversikan ke dalam satuan meter akan memiliki ukuran 10 pangkat min 9 meter. Sangat kecil sekali. Nah, oleh National Cancer Institute mendefinisikan bahwa nanopartikel sebagai segala bentuk yang berukuran kurang dari 1 mikrometer. Dan nanopartikel ini merupakan partikel koloid yang memiliki ukuran dengan rentang diameter 1 sampai 10 nanometer, di mana diformulasikan dengan menggunakan polimer biodegradable. Nah, jadi ada yang berpendapat juga bahwa nanopartikel jika memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer atau lebih dari 10 nanometer itu sudah bukan merupakan nanopartikel lagi, melainkan sudah masuk ke dalam suatu partikel atau atom. Nah, sebenarnya nanopartikel ini sangat bermanfaat di segala bidang. Salah satu yang akan saya bicarakan di bidang kesehatan, di mana nanopartikel dapat digunakan sebagai media atau alternatif untuk pengobatan kanker. Di mana kita ketahui bahwa kanker merupakan penyakit yang sangat mematikan. Dan di Indonesia sendiri, penyakit kanker itu memiliki jumlah 100.000 setiap tahunnya. Ini yang disebutkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2007. Nah, pada tahun 2012 sendiri, prevalensi dari penyakit kanker di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 135.000 kasus per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus penyakit kanker terbanyak di wilayah ASEAN setelah negara Vietnam. Jadi nanopartikel sendiri mengapa sih bisa digunakan untuk media dalam penyembuhan penyakit kanker? Nah, nanopartikel di sini digunakan sebagai penghantaran obat, di mana berguna untuk meningkatkan efektivitas efisiensi obat yang diaplikasikan dan meningkatkan keamanan obat dengan mencegah untuk bereaksi pada tempat yang tidak diharapkan. Jadi sel kanker yang di dalamnya itu ada nanopartikel hanya akan menempel pada sel kanker saja dan hanya akan berpengaruh pada sel kanker saja. Karena kita lihat bahwa pada terapi, yakni pada kemoterapi konvensional, itu tidak hanya menyerang atau menempel pada sel kanker saja, tetapi sel-sel yang berada di sekitar dari sel kanker juga akan berpengaruh dengan adanya kemoterapi tersebut. Jadi akan mempengaruhi dari fungsi sel-sel yang ada di sekitar sel kanker saja. Oleh karena itu, nanopartikel digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pengobatan penyakit kanker. Teknologi penghantaran obat menggunakan nanopartikel sukses digunakan pada terapi kanker. Ada beberapa nanopartikel yang dapat digunakan dalam pengobatan kanker. Ini disebutkan dalam jurnal Pharmaca dengan judul Formulasi Nanopartikel untuk Terapi Kanker. Nah, nanopartikel yang bisa digunakan adalah PLGA-URM nanopartikel, PCL, PLA, TPGS, NP, HDA-CLS, DTX, NPS, dan lain sebagainya. Sebelum dipasarkan atau digunakan, obat yang terdiri dari nanopartikel ini dapat dibuat dengan beberapa sistem yang dapat digunakan seperti polimer nanopartikel, polimer konjugat, liposom, serta nanokristal. Salah satu nanopartikel rata-rata yang digunakan atau dibuat dengan menggunakan sistem polimer seperti PLGA, PEG merupakan obat atau nanopartikel yang dapat membentuk sistem penghantaran obat dengan
dengan pelepasan obat yang terkontrol dengan lambat, di mana memiliki waktu 7 hari dalam proses in vitro dan memerlukan waktu 11 hari dalam proses in vivo dengan biodegradable gradual, di mana penggunaan polimer dalam pembuatan nanopartikel dapat ditentukan dengan melihat jenis ikatan yang paling optimal antara gugus fungsi dengan molekul obat. Kelebihan spesifik polimer dalam proses biofarmasetis dan dengan optimasi beberapa alternatif polimer. Setelah obat atau nanopartikel dimasukkan ke dalam obat penyembuhan kanker tersebut, obat tersebut dapat dikarakterisasi terlebih dahulu, seperti halnya ukuran partikelnya berapa, analisis dimensinya seperti apa, serta zeta potensialnya itu berapa. Nah, alat yang digunakan untuk karakterisasi nanopartikel ini dapat digunakan JOL 1210 TEM dan dynamic light scattering atau teknik mikroskop elektron, di mana berguna untuk memastikan bentuk keseluruhan partikel polimernya, yang mana dapat menentukan tingkat toksisitasnya. Jadi kita dapat mengetahui apakah nanopartikel dalam obat tersebut memiliki tingkat toksisitas yang rendah, tinggi, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, dari jurnal yang saya angkat ini menunjukkan atau adanya kesimpulan di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa obat yang diformulasikan nanopartikel memiliki indeks terapi yang lebih baik dengan tidak adanya toksisitas sistematik pada administrasi kronis, antiproliferasi yang lebih baik, pelepasan obat yang lebih cepat, efikasi terapi lebih tinggi, serta penetrasi yang lebih baik. Jadi, nanopartikel ini sangat-sangat bermanfaat di bidang kesehatan, terutama dalam penyembuhan penyakit kanker, di mana nanopartikel tersebut hanya akan menempel atau hanya akan berpengaruh pada sel kanker saja. Jadi hanya pada sel kanker saja, tidak terjadi atau tidak berpengaruh pada sel-sel yang berada di sekitar sel kanker. Jadi nanopartikel merupakan salah satu alternatif untuk pengobatan penyakit kanker. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.